Cindy, saya wali kelas 2A. Hai anak-anakku yang ada di rumah, jumpa kembali di video pembelajaran kita hari ini bersama Ibu Cindy. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi-materi kita pada hari ini, ayo anak-anak kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Oke? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sekarang kita simak bersama yuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anak, di semester yang kedua ini kita sudah masuk ya di tema kita yang keenam, yaitu merawat hewan dan tumbuhan, dengan subtema yang pertama yaitu hewan di sekitarku. Nah, pada subtema kita kali ini kita akan belajar mengidentifikasi huruf kapital pada teks. Anak-anak, kalimat dalam sebuah cerita dapat ditulis menggunakan huruf lepas ataupun huruf sambung. Nah, setiap kalimat itu selalu diawali oleh huruf besar, ya. Huruf besar itu huruf kapital. Nah, huruf sambung adalah tulisan indah, ya. Ini juga disebut sebuah seni, anak-anak. Nah, huruf sambung juga merupakan kegiatan menghasilkan huruf yang saling bersambung, dilakukan tanpa mengangkat alat tulis. Itu namanya huruf sambung. Nah, anak-anak, sekarang ayo ingat kembali huruf-huruf tegak bersambung yang Ibu tampilkan di sini. Oke anak-anak, bagaimana? Sudah dilihat kan bagaimana huruf tegak bersambung yang Ibu tampilkan ini? Ya, sekarang kita perhatikan yuk penulisan huruf sambung pada kalimat berikut. Ya, di situ kucing memiliki sepasang mata dan telinga. Nah, anak-anak perhatikan, huruf K pada kata kucing adalah huruf kapital atau huruf besar karena berada di awal kalimat. Jadi di setiap awal kalimat itu kita harus menggunakan huruf kapital. Oke? Oke anak-anak, sekarang kita lanjut menulis huruf tegak bersambung. Saat menulis, anak-anak harus memperhatikan kerapian tulisan agar tulisanmu mudah dibaca. Anak-anak juga harus memperhatikan penggunaan huruf kapital. Ini harus sesuai dengan aturan penulisan. Nah, selain di awal kalimat juga, huruf kapital atau huruf besar ini digunakan untuk nama orang. Ya, di sini contohnya. Benny dan Edo memiliki hewan peliharaan. Ya, situ contoh penulisan huruf tegak bersambung dan penggunaan huruf kapital. Jadi selain di awal kalimat, tadi apa? Huruf kapital digunakan untuk nama orang. Contohnya Benny dan Edo. Nah, sekarang coba ayo anak-anak ingat kembali menulis huruf tegak bersambung. Nah, perhatikan kesamaan pola dan ukuran hurufnya anak-anak. Selain itu, perhatikan pula bagaimana kita menggunakan huruf kapital. Ya, huruf kapital tadi adalah huruf besar pada awal kalimat, nama orang, ataupun nama hari. Oke anak-anak, kita lanjut yuk. Sekarang kita lihat bagaimana menulis puisi menggunakan huruf tegak bersambung. Ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya dan kita ketahui bahwa puisi adalah kumpulan kata-kata indah, atau puisi adalah kumpulan kata yang dibuat berdasarkan tema tertentu. Nah, anak-anak dapat membuat puisi tentang hewan kesayangan atau pengalaman memelihara hewan. Nah, agar lebih menarik, anak-anak dapat menulis puisi menggunakan huruf tegak bersambung. Ya, dan saat membaca puisi,
Nah, anak-anak harus diperlukan ucapan yang jelas dan tinggi rendahnya suara yang tepat. Oke? Anak-anak, selain puisi, anak-anak juga dapat menulis pengalaman menggunakan huruf tegak bersambung. Ya, Ibu mau bertanya, pernahkah anak-anak memiliki pengalaman yang menarik di rumah? Tentu punya kan? Nah, pengalaman ini anak-anak dapat tulis di kertas agar anak-anak bisa mengingatnya kembali. Dan saat menulisnya, anak-anak juga dapat menggunakan huruf tegak bersambung agar lebih indah. Tapi ingat, dalam menulis huruf tegak bersambung, huruf kapital atau huruf besar digunakan untuk awal kalimat dan juga nama orang. Oke? Baik anak-anak, tadi kita sudah pelajari bagaimana menulis huruf tegak bersambung dan bagaimana penggunaan huruf kapital yang tepat. Nah, sekarang kita lihat, Ibu akan menjelaskan satuan baku untuk berat. Anak-anak, di tema sebelumnya kita sudah pelajari satuan baku untuk panjang. Nah, sekarang kita lihat satuan baku untuk berat. Ya, setiap benda itu memiliki berat anak-anak. Berat benda dapat kita ukur menggunakan alat ukur baku. Contohnya, alat ukur bakunya adalah timbangan. Timbangan ini ada berbagai jenis. Ada timbangan pasar, ada timbangan digital, dan timbangan kue. Kegiatan mengukur berat benda itu disebut menimbang. Satuan berat yang biasa digunakan pada timbangan antara lain kilogram atau disingkat dengan kg dan gram disingkat dengan g. Nah, kilogram dan gram itu merupakan satuan baku untuk mengukur berat benda. Satuan berat tersebut dinamakan baku karena beratnya selalu tetap. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ya. Jadi hasil pengukuran berat dengan timbangan itu dapat kita nyatakan dalam satuan berat. Ada gram, kilogram, atau hektogram yang disingkat dengan Hg. Nah, sekarang perhatikan hubungan satuan berikut ini anak-anak. Yang pertama, 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Sekali lagi, 1 kg atau 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Yang kedua, hubungan yang berikutnya. Yang kedua, 1 kg itu sama dengan 10 hektogram. Ya, ulang lagi. 1 kg itu sama dengan 10 hektogram atau 10 Hg. Nah, yang ketiga, 1 Hg atau 1 hektogram itu sama dengan 100 gram anak-anak. Ya, diulang ya. Jadi 1 Hg itu sama dengan 100 gram. Nah, anak-anak perhatikan ya hubungan satuan berat itu. Oke? Ya, sekarang kita lihat bagaimana mengukur berat benda dengan timbangan. Ya, timbangan yang sering atau banyak digunakan itu adalah timbangan kue atau juga timbangan pasar jika anak-anak pergi ke pasar dengan orang tuanya. Nah, coba sekarang anak-anak lihat contoh hasil penimbangannya. Nah, di situ yang ditimbang adalah telur. Ya, alat yang digunakan adalah timbangan kue. Nah, jika menggunakan timbangan kue, hasil pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan. Jadi hasil pengukuran itu dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan. Nah, anak-anak lihat di situ jarum timbangannya menunjuk ke arah 500 gram. Jadi 500 gram itu tidak sampai 1 kilo ya, karena hubungannya tadi itu 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Jadi angka yang ditunjukkan di situ hanya 500 gram. Nah, itu contoh hasil penimbangan menggunakan timbangan kue anak-anak. Dilihat ya. Nah, sekarang kita lihat jika kita menggunakan timbangan pasar.
Nah, hasil pengukuran itu dapat dilihat dari anak timbangan yang digunakan saat posisi kedua sisi seimbang atau sejajar. Pada timbangan pasar, anak timbangan memiliki berat yang berbeda-beda. Ada anak timbangan yang beratnya 1 kilo, ada yang 500 gram, dan sebagainya. Oke, sekarang kita lihat langkah-langkah mengukur berat benda dengan timbangan. Ya, jika kita mengukur berat dengan timbangan kue, itu langkah-langkah yang pertama adalah 1. Letakkan benda yang akan ditimbang pada wadah yang disediakan. Ya, di situ ada 1 kotak susu segar. Nah, yang kedua, perhatikan jarum yang berputar ke arah angka berat benda. Dilihat. Jadi perhatikan jarum yang berputar ke arah angka berat benda. Dan langkah yang ketiga adalah posisi akhir jarum itu menunjukkan berat yang ditimbang. Sekali lagi, posisi akhir jarum menunjukkan berat yang ditimbang. Nah, sekarang kita lihat langkah-langkah jika kita mengukur berat dengan timbangan pasar. Itu yang pertama, letakkan benda pada wadah timbangan. Yang kedua, letakkan anak timbangan di sisi sebaliknya sesuai berat yang diinginkan. Jika hasil timbangan belum seimbang, kurangi atau tambah anak timbangan hingga seimbang. Nah, itu dia langkah-langkahnya. Jika kita ingin mengukur dengan timbangan kue dan juga timbangan pasar. Ya anak-anak ya. Setelah kita melihat langkah-langkah mengukur berat benda dengan timbangan kue atau timbangan pasar, sekarang kita lihat bagaimana mengidentifikasi kesetaraan satuan berat. Ya anak-anak, pada timbangan pasar, anak timbangan itu memiliki berat berbeda-beda sesuai besarnya. Meskipun berbeda, sebuah benda dapat menunjukkan berat yang tetap sama. Ya, di situ ada anak timbangan yang 500 gram dan juga 1 kilogram. Ya, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Ya, di situ ada telur yang beratnya sama-sama 2 kilogram. Nah, tapi apa sih yang membuatnya berbeda? Ya, anak timbangannya. Pada gambar yang pertama, anak timbangannya itu ada 2 yang beratnya sama-sama 1 kilogram. Sedangkan gambar yang kedua itu anak timbangannya ada 4, tapi masing-masing beratnya 500 gram. Ya, jadi meskipun berbeda, sebuah benda dapat menunjukkan berat yang tetap sama. Oke? Oke, kita lihat contoh yang kedua. Coba diperhatikan. Di situ ada gambar buah jeruk yang ditimbang, yang beratnya 1 kilogram. Nah, apa sih yang membuatnya berbeda? Ya tentu anak timbangannya. Kita lihat gambar yang pertama, itu besarnya 500 gram. Dia memakai 2 anak timbangan. Sedangkan gambar yang kedua itu dia memakai 1 anak timbangan, tapi besarnya 1 kilogram. Nah anak-anak, meskipun berbeda anak timbangannya, itu menunjukkan berat yang tetap sama. Ya, antara jeruk yang satu dengan jeruk yang kedua. Begitu anak-anak. Bisa dipahami kan? Baik anak-anak, itu dia materi-materi yang bisa Ibu Cindy sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, Ibu berharap anak-anak bisa memahaminya di rumah ya. Dan tetap semangat belajar. Dan selalu jaga kesehatan juga. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Sampai berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam DJTM. Terima kasih. Dadah.